Selamat apa siang. kabar? Alhamdulillah Puji baik. Tuhan. Ibu, saya ada mau minta tolong sedikit. Ini ada Boleh. tugas guru penggerak, diminta untuk apa ya, wawancara dengan rekan sejawat di sekolah mengenai ada kasus nih, nanti ada 4 kasus, nanti kita pilih yang mana untuk kita mau analisis, kita mau tangani kasus ini seperti bagaimana. Dan terima kasih ya Ibu sudah bersedia membantu saya. Sama-sama. Saya sangat bersyukur. Sama-sama Bu Tere. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya. Oke. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Trisha Patandu. Saya CGP angkatan ketiga dari Kabupaten Merauke dan saya mengajar di SMP Negeri 1 Muting. Dan dari teman saya, silakan. Perkenalkan, nama saya Niken Setiorini SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Muting dan adalah rekan dari Ibu Teresia Patandu. Oke, kita langsung ya Bu ya. Nah, jadi silakan, ini ada kasus. Silakan Ibu baca-baca dulu, ada 4 kasus ini. Kira-kira Ibu lebih tertarik untuk menangani kasus yang mana nih? Ibu baca dulu. Ada berapa ini? 4 ya? Ada 4 kasus. Salah satu saja ya Bu ya? Iya, satu saja. Oke Bu Tere, sepertinya saya pilih yang kasus satu saja, yang Ibu Tati nih. Kayaknya dia lebih seru ini. Oh iya ya, lebih seru ya, lebih jadi lebih ingin untuk mengupas tuntas Iya, kasus yang saya ini ingin ya. komentar ini. Oh, iya. Oke, baik Ibu. Jadi setelah Ibu membaca kasus ini, Ibu sudah paham toh maksudnya ya? Ya. Oke. Nah, silakan Ibu kasih pendapat nih. Jadi saya ingin bertanya mengenai kasusnya Bu Tati ini. Ibu sudah baca, Ibu sudah lihat situasinya seperti bagaimana. Ini ada pertanyaan saya. Kira-kira setelah Ibu melihat kasus Ibu Tati ini, apa keputusan yang akan Ibu ambil untuk menangani kasus dari Ibu Tati ini? Baik, silakan. Menurut saya ini berarti personal dari saya ya. Iya betul. Keputusan yang mungkin bisa saya lakukan yaitu pertama, langkah saya mendatangi dulu si anaknya, siswi itu yang sedang menangis di terik matahari itu. Kemudian saya menanyakan keadaannya, baru selanjutnya saya akan mendatangi Ibu Tati. Terus ya otomatis dengan cara yang baik, walaupun mendekati beliau berarti kan kita menginstruksi kegiatan belajarnya beliau, karena memang kejadiannya masih dalam jam belajar dan berada di lingkungan sekolah, karena kita tidak bisa memprediksi kondisi anak. Apabila terjadi sesuatu kepada si anak, mungkin dia keletihan, kecapean, kesakitan, bahkan siapa tahu bisa pingsan. Itu akan menjadi tanggung jawab kita bersama di pihak sekolah, bukan cuma Ibu Tati. Terutama saya juga sebagai guru yang berada di kelas sebelahnya, kan ini dengar sekali karena bersebelahan. Nah, pasti saya akan langkahnya menanyakan dulu kepada beliau keadaannya dan kronologinya. Dan apabila toh memang ternyata siswi ini, karena siswi ya bukan siswa, siswi, kita mungkin bisa memprediksi dia kenapa, bikin kesalahan apa sampai dihukum seperti itu. Karena sejatinya kalau dalam lingkungan sekolah kan tidak dibenarkan memberikan hukuman fisik walaupun dalam tujuan pendisiplinan. Sedangkan hukuman verbal saja berupa kalimat kasar kepada siswa, dari guru kepada siswa saja tidak boleh Bu. Apalagi ini dia dijemur di terik matahari panas, seorang siswi lagi. Kalau diam-diam saja mungkin kita melihatnya mungkin bisa bertahan, ini sampai menangis, sampai mencuri pandang dari teman-temannya saja sampai melihat. Apalagi kita sebagai orang tuanya mereka di sekolah, kita tidak bisa
mengalihkan perhatian, justru menyita perhatian. Ya, saya mendatangi siswa dan kemudian mendatangi gurunya. Ibu Tati. Oke, jadi itu begitu. keputusan yang Ibu ambil ya? Ya, keputusannya seperti itu. Selanjutnya Bu, kira-kira apa alasan atau apa yang mendasari Ibu mengambil keputusan ini, mendatangi anak, lalu setelah itu mendatangi Ibu Tati juga? Oh, pengambilan keputusan ini menurut saya berdasarkan rasa peduli ya Bu ya. Care Karena ya, Bu, ya? iya, care, peduli, kasihan, karena melihat kondisi siswa seperti itu pasti menyita perhatian setiap yang melihat atau mendengarnya, karena suaranya saja terdengar sampai di kelas sebelah, di kelas saya. Teman-temannya saja mencuri pandang, apalagi kita ya orang tua. Jadi ya itu pertama dari rasa peduli, rasa kasih sayang. Jadi meskipun ya memang mungkin melakukan kesalahan, tapi adalah rasa peduli kita, care kita kepada anak tersebut. Oke Bu, terima kasih ya. Oke, sama-sama. terima kasih untuk jawaban Ibu, dan memang jawaban Ibu sangat ini ya, lebih kepada rasa peduli dan lebih mengambil apa ya, mengambil alih sebagai seorang ibu ya, bagaimana perasaannya jika Ya. ini anak saya yang Ya, seperti ini, seperti betul ya? itu lebih tepatnya. Oh. Dikembalikan lagi kalau itu putri atau saudaranya atau bahkan dirinya sendiri ketika menjadi siswa terhadap Ibu Tati sendiri, apakah akan seperti itu juga? Kan kayaknya susah ya Bu ya. Iya betul. Oke, jadi di sini saya melihat Ibu mengambil keputusan tersebut karena ada faktor rasa kasihan terhadap anak tersebut. Betul. Dan prinsipnya pakai prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking. Iya. Karena ada Ibu rasa kasihan dengan anak tersebut. Oke, selanjutnya kalau misalnya saya yang diminta untuk memberikan tanggapan terhadap kasus ini, yang akan saya ambil seperti ini, kurang lebih sama sih dengan Ibu punya keputusan tadi. Jadi pertama yang akan saya lakukan, kan saya mengajar di kelas sebelah kan? Iya, kita bersebelahan. Iya, bersebelahan. Paralel. Saya mengajar di kelas sebelah. Kemudian saya mendengar kok ada suara tangisan. Suara tangisan ini saya pasti akan melangkah keluar dari kelas dan saya ke sumber suara tersebut tadi. Iya, betul. Saya ke sana, kemudian saya lihat, oh ternyata ini ada seorang siswi yang dihukum, dan otomatis yang menghukum adalah Ibu Tati karena di depan kelasnya, pintu Dan depan, itu muridnya Ibu Tati. iya, memang. di depan pintu kelasnya Ibu Tati ya, otomatis yang menghukum adalah Ibu Tati sebagai wali kelasnya. Nah, yang akan saya lakukan apa? Saya akan berusaha mencuri pandang, mencuri perhatian dengan Ibu Tati. Misalnya saya jalan-jalan di sekitar kelasnya situ, di depan kelasnya, supaya Ibu Tati lihat saya. Nah, kalau Ibu Tati sudah lihat saya, otomatis Ibu akan keluar ke dari kelas itu kan, ketemu dengan saya. Nah, sambil kami bercerita-cerita, pasti Ibu Tati akan melihat anak yang dihukum tadi nih. Dia lihat begini, dan pasti dia sampaikan ke saya, oh ini nih Bu, siswi ini saya hukum dia karena dia tidak kerja tugas, atau karena mungkin dia buat kesalahan apa begitu misalnya ya. Otomatis Ibu Tati sampaikan alasannya ke saya. Nah, kalau di situ pokoknya sambil ini, mungkin karena ada saya di situ, bisa jadi Ibu Tati merasa malu mungkin, atau tergerak hatinya. Nah, secara otomatis Ibu Tati akan secara spontan menyuruh anak tersebut untuk masuk ke kelas, menghentikan hukumannya, dan mengatakan bahwa lain kali jangan diulangi lagi ya seperti itu. Kan bisa jadi seperti itu Bu. Iya. Nah, alasan saya mengapa tidak langsung kepada siswanya, karena saya melihat kan yang punya hak atas anak ini kan Ibu Tati, wali kelasnya. Betul. Ya, kenapa saya tidak langsung ke siswanya? Karena apabila saya langsung ke siswanya, otomatis hubungan saya dengan Ibu Tati akan rasa kurang enak ya. Ada rasa kurang enak toh. Nanti dibilangnya, kenapa kamu yang ini? Iya kan? Padahal itu siswa saya itu. Kan kalau di SD kan wali kelas ya. Wali kelas berarti dia saja yang di kelas itu ya. Tidak kayak kita kan kalau di SMP kan gurunya banyak. Kalau ini kan masuk aja satu guru yang itu terus yang masuk di kelas berbagi pelajaran dia semua. Jadi kenapa? Karena saya menjaga juga sih, menjaga hubungan baik dengan Ibu Tati tersebut supaya tidak ada rasa kayak kurang enakan atau bagaimana seperti
seperti itu. Nah, setelah itu di lain kesempatan saya akan bertemu dengan siswi tersebut dan saya menyampaikan, mungkin menanyakan alasannya kok kenapa kamu dihukum seperti begini. Nah, saya akan memberikan dia masukan, memberikan dia semacam nasihat-nasihat, motivasi supaya lain kali jangan dihukum. Kan dihukum apalagi di terik matahari kan sakit. Jadi lihat teman-teman ini satu sekolah yang lihat kan malu juga. Iya, Apalagi betul. dia seorang perempuan. Perempuan. Nah, jadi kira-kira saya ambil keputusannya seperti itu. Dan sama dengan ibu tadi, keputusan kita kan sama. Karena berbasis rasa kasihan. Hanya bedanya, peduli. Hanya bedanya saja ibu langsung ke siswanya. Ya. Iyalah. Itu ke faktor spontanitas Iya. ya. Karena mencuri pandang betul. Iya betul. Iya betul karena apabila kita tidak mendatangi ini ya, misalnya kita tidak ini, siswa yang itu juga belajar Semakin juga lama di luar terganggu semakin juga. iya, betul. Percuma Menurut juga. saya juga seperti Iya. itu, Ibu. Jadi ternyata keputusan kita sama. Oke. Alasan saya mengatakan bahwa keputusan ibu dengan saya sama ya. Prinsipnya sama, yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Atau di dalam bahasa Inggrisnya care-based thinking. Nah, karena kita mengambil keputusan ini, kita lebih banyak melibatkan empati. Ya. Kita lebih banyak melibatkan kita punya perasaan ya. Namanya kita empati. mengambil sebagai seorang ibu, bagaimana kalau ada anak yang seperti ini, dan kita kayak macam terganggu apabila kita tidak ikut membantu menangani anak ini ya toh? Ya, betul. Iya. Jadi karena kita ada rasa kasih sayang, ada rasa kepedulian, kita kasihan melihat situasi ini, jadi kita juga ikut membantu. Jadi seperti itu. Kita dua satu hati ya, Bu. Satu hati dong. Satu hati satu tujuan. Nah, seperti moto dari kabupaten kita, satu hati satu tujuan. Untuk kemajuan pendidikan. Betul. Di SMP 1 Muting dan di Indonesia juga. Oke, Ibu terima kasih banyak ya. Sama-sama, Ibu sudah bersedia Ibu meluangkan Tere. waktu untuk membantu saya. Terima kasih. Ibu punya juga. kebaikan. Semoga sukses selalu. Amin. CGP-nya sampai akhir. Ibu juga. Sama-sama. Ya? Amin. Mudah-mudahan dapat panggilan di berikutnya, Amin. di CGP berikutnya. Doakan Oke. juga. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Bu, Tuhan memberkati. Terima kasih sama-sama.